ada jelas, itu pembuluh darah di bagian proksimal itu akan melakukan vasokonstriksi. Jadi menutup sehingga tidak ada aliran. Makanya dia kelihatan pucat. Tapi dalam hitungan detik pembuluh darah ini akan melebar, terjadi vasodilatasi sehingga darah banyak mengalir ke tempat itu, makanya tempat yang barusan kena jedukan itu langsung berubah warna jadi merah. Merah yang lebih tua daripada jaringan sekitarnya yang sehat. Nah, setelah dia jadi merah, dia akan di dalam ini akan terjadi perubahan tekanan osmotik, ya. Tekanan osmotik intravaskular lebih tinggi dari ekstravaskular, menyebabkan cairan intravaskular akan keluar ke ekstravaskular, terjadi eksudasi, ya. Nah, sehingga langsung nggak lama kemudian benjolnya keluar. Ngerti sampai di sini? Ngerti nggak? Iya, Bu. Ya, ngerti ya. Nah, kemudian sekarang respon dari sel radang. Tadi kan dibilang radang akut itu diperankan oleh neutrofil, ya, oleh neutrofil. Kemudian neutrofil itu awalnya ini misalnya pembuluh darah akan mengalir dari tengah, ya. Nah, begitu ada rangsangan, dia tertarik untuk menuju arah tempat rangsangan informasinya dengan cara dia melakukan rolling, ya, dengan putar-putar-putar, kemudian dia menepi melakukan marginasi. Setelah marginasi, dia akan melakukan perlekatan di antara dua endotel, ya, di antara dua epitel dinding pembuluh darah, namanya endotel, ya, itu cuma selapis kan. Nah, dia buka celahnya, kemudian dia masuk. Lihat gambar yang di sebelah kanan bawah, dia masuk, dia berpindah dari dalam pembuluh darah keluar pembuluh darah. Itu namanya transmigrasi atau emigrasi. Ya, nanti ada gambar yang lebih jelas. Nah, apa yang terjadi pada saat adanya inflamasi, manifestasi lokal untuk inflamasi akut, tadi saya bilang ada perubahan hemodinamik, perubahan pembuluh darah. Awalnya mula-mula vasokonstriksi, kemudian di dalam waktu yang singkat dia melakukan vasodilatasi. Jadi awal-awalnya vasokonstriksi mengkerut sebentar, dalam hitungan detik dia melebar lagi, vasodilatasi. Sehingga ini terjadi dalam beberapa menit, beberapa detik sampai beberapa menit, ya, setelah cedera jaringan. Nah, karena ada perubahan itu terjadi peningkatan permeabilitas pembuluh darah, ya. Jadi pembuluh darahnya, endotelnya tergang, akan keluar protein plasma, ya, karena perubahan tekanan hemodinamik, protein plasma intravaskular akan masuk ke ekstravaskular, ya. Kemudian akan disertai dengan perubahan respon seluler berupa leukosit neutrofil yang mula-mula mengalir di tengah, kemudian dia mulai rolling, marginasi, menepi, kemudian nanti dia melakukan adesi di endotelnya, dia membuka celah endotel, dia melakukan emigrasi atau transmigrasi, ya. Nah, proses neutrofil bisa menuju ke tempat yang mengalami inflamasi, itu namanya kemotaksis. Ada rangsangan pergerakannya. Nah, nanti sel imun itu fungsinya untuk apa? Neutrofil itu dia akan memfagosit materi-materi yang nekrotik, atau misalnya ada mikroorganisme yang mati, ya, itu semua akan difagosit. Nah, ini contoh di gambarnya. Lihat ya, di awal kita lihat di sebelah kiri itu ada buletan, ya, dekat panah merah ada buletan.
itu neutrofil, ya. Dia rolling, kemudian dia marginasi di nomor 1, dia menepi, nomor 2 dia melakukan adesi, ya, nomor 3 melakukan eh, transmigrasi. Nah, proses neutrofil yang di dalam pembuluh darah menuju ke daerah rangsangan itu merupakan proses kemotaksis. Ya, rangsangannya bisa sinyalnya dikirim oleh bakteri, oleh sel-sel yang mengalami peradangan. Ya, nah, inflamasi akut dia akan menyebabkan terjadinya resolusi. Resolusi itu penyembuhan, bisa penyembuhan sempurna, bisa dia menjadi berkembang menjadi jaringan parut, bisa dia berkembang menjadi radang akut. Ini lihat gambaran mikroskopisnya. Ini adalah gambaran-gambaran radang, ya. Yang A itu tanpa radang yang merah tua itu, ya. Nah, terus ada titik-titik warna ungu kecil-kecil. Nah, itu adalah sel radang neutrofil. Kita lihat di B, ya, titik-titiknya diperbesar. Yang di C tambah diperbesar, warnanya juga lebih jelas. Yang hitam-hitam itulah yang neutrofil. Nah, yang D itu tanda adanya ulkus, adanya luka bergaung. Sehingga kita bisa lihat tanda-tanda infeksinya dari dinding yang mengalami ulkus. Nah, biasanya pada radang itu kan tadi tanda-tanda yang kita lihat tuh efek lokal, lokalisata. Ada efek sistemik, ya. Jadi bisa timbul demam. Pasiennya jadi demam. Peningkatan somnolen itu terjadi penurunan kesadaran di mana pasien punya kondisi eh, seperti ngantuk-ngantuk terus. Jadi somnolen itu dia ajak ngobrol, tiba-tiba dia tertidur. Kita bangunin juga nggak bisa, cuman tepuk-tepuk pelan. Kadang-kadang harus tepuk yang kenceng, ngomong yang kenceng, baru dia bangun. Malaysia itu badannya lemes, kayak nggak bertenaga. Anoreksia itu mual. Ada gradasi protein otot skelet yang dipercepat. Biasanya orang habis sakit panas tinggi, biasanya dalam beberapa hari aja otot-ototnya langsung menciut jadi lembek gitu, ya. Terus bisa terjadi hipotensi, tekanan darahnya turun. Untuk fungsi hati akan terjadi sintesis hepatik dari berbagai protein, baik itu protein komplement dan koagulasi. Kemudian ada perubahan pool dari sel darah putih di dalam sirkulasi. Kalau dia akut, banyak neutrofil. Kalau dia kronik, kemungkinan kita akan temukan lebih banyak limfosit, monosit, maupun makrofag. Kemudian ada leukositosis. Leukositnya meningkat. Normalnya kan cuma 5.000 sampai 10.000. Dia bisa sampai 11.000, 15.000, tergantung tingkat keparahan infeksinya. Kemudian kita mudah menemukan adanya interleukin 1, interleukin 6, TNF alfa, ya, yang semuanya merupakan mediator untuk reaksi fase akut yang paling penting. Nah, sekarang masuk ke radang kronik. Nah, ini skema ini enak untuk dipelajari. Lihat di bagian atas, inflamasi akut. Di sini terjadi perubahan vaskular, terjadi rekrutmen neutrofil, dan pengaktifan mediator-mediator. Inflamasi akut ini bisa terjadi akibat adanya cedera. Cederanya seperti apa? Cedera infak, ada infeksi bakteri, ada infeksi toksin, racun, ya, atau kimia, ada akibat agent fisik, trauma, suhu, dan lain-lain. Nah, karena inflamasi akut, kalau inflamasi itu eh, melakukan pembersihan rangsang penyebab cedera, melakukan pembersihan mediator-mediator dan sel radang akut, melakukan penggantian terhadap sel-sel yang mengalami jejas, maka fungsi dari sel yang mengalami inflamasi akut akan kembali normal.
jadi normal, ya itu dinamakan resolusi sempurna. Kemudian inflamasi akut sendiri bisa menjadi uh, fibrosis atau jaringan parut melalui bentuk abses yang kalau bangun nanti dia akan mengalami jaringan parut berupa fibrosis yang padat dan hilangnya fungsi. Inflamasi akut, kalau dia progresif, dia akan menjadi inflamasi kronik. Sedangkan inflamasi kronik tidak selalu harus berasal dari inflamasi akut. Dia bisa berasal dari jejas juga, dari infeksi virus, infeksi kronik, jejas yang persisten, dan penyakit autoimun. Sehingga di inflamasi kronik kita bisa lihat gambaran adanya angiogenesis, pembentukan pembuluh darah baru, kemudian infiltrat zat-zat mononukleer, dan fibrosis yang menyebabkan terjadinya gangguan parut. Fibrosis ini bisa mengalami penyembuhan, ya, dan akan kembali ke cacat awal. Nah, kalau inflamasi kronik itu tidak sembuh, dia akan mengalami dia sembuh, dia akan mengalami regenerasi. Regenerasi ini menunjukkan pembersihan rangsang penyebab cedera, pembersihan mediator dan sel-sel saraf kronik, regenerasi dan remodeling jaringan yang masuk, yang rusak, dan adanya eh, fungsi normal dari jaringan. Sebentar ya. Sebentar. Untuk inflamasi kronik, dia berdasarkan prosesnya dibagi. Ada inflamasi non-supuratif yang kronik, inflamasi supuratif kronik, dan inflamasi granulomatosa. Jadi ada 3 jenis, ya. Ini contoh bronkus normal, ya. Contoh kalau itu terjadi ilustrasi di organ, ya. Kalau bronkus itu kan saluran nafas. Dia eh, dinding dari bronkus itu terdiri dari epitel silindris bersilia. Bersilia ini ujungnya ada rambut-rambutnya, ya, normal begini ya. Nah, terus ada sekret memang di sini sekret ini kita sebut mukus, ya, lendir, ya. Ini ada kelenjar lendirnya, ada 3 biji nih ya di sini. Nah, bronkus itu ada dilapisi epitelium, kemudian ada silianya, kemudian ada tulang rawannya. Ya, kalau terjadi kronik non-supuratif inflamasi, sel-sel dari epitel yang tadinya silindris bersilia, silianya hilang. Ya, silia hilang, selnya menjadi lebih besar. Kemudian sel-selnya itu berisi uh, mukus, ya, tapi mukus yang banyak dihasilkan dari kelenjar mukus ini, ya. Terus ada tanda-tanda peradangan nomor 3, ada titik-titik ini ya, ada tanda-tanda peradangan. Peradangan bisa sampai ke epitel, bisa sampai ke tulang rawannya. Nah, kalau kronik supuratif inflamasi, biasanya epitel yang tadinya silindris bersilia, dia berubah metaplasia menjadi jenis sel yang lain, menjadi selapis atau berlapis sel gepeng, epitel gepeng, ya. Kemudian ada tanda-tanda peradangan, ya.
Nah, kalau granulomatosa dia beda lagi. Granulomatosa ini kita lihat ilustrasinya yang di A ya. Di tengahnya itu ada nekrosis. Biasanya nekrosis kaseosa. Kemudian ada dikelilingi ini oleh sel itu. Dan pinggir yang berwarna biru titik ini merupakan limfosit. Jadi granulomatosa itu biasanya kronik ya, radang kronik. Jadi sel limfosit yang mudah kita temukan. Kemudian kita bisa temukan di granulomatosa itu ada ciri khas, yaitu punya giant cell. Giant si temennya Nobita. Giant itu artinya raksasa. Jadi Giant kan besar, lebih besar dari Nobita, lebih besar dari Doraemon ya. Nah, Giant itu adalah sel besar. Disebut multinukleat karena terdiri dari banyak inti. Nah, sel giant cell ini merupakan kumpulan-kumpulan dari sel makrofag. Sel makrofag ini sel imun ya. Oke, cukup sampai sini. Kemudian, nah, inflamasi kronik itu sendiri dibagi radang non-spesifik yang saya sebut supuratif dan non-supuratif. Radang spesifik itu radang granulomatik yang tadi ada giant cell-nya, ya. Kalau radang non-spesifik, kita akan menemukan sel-sel mononuklear, infiltrasi dari sel-sel mononuklear. Biasanya tuh limfosit, monosit, makrofag banyak di situ ya. Ada proliferasi fibroblast karena akan membentuk jaringan parut. Kemudian ada neovaskularisasi, ada pembentukan pembuluh darah baru. Kalau radang spesifik sama dengan radang granulomatik itu merupakan radang kronik yang ditandai dengan terbentuknya sel-sel epiteloid yang dikelilingi sel-sel radang mononuklear yang ditunjukkan juga beberapa giant cell yang menunjukkan proliferasi dan pertumbuhan jaringan. Tadi udah. Nah, macam-macam radang granulomatik itu bisa terjadi pada penyakit tuberkulosis atau disebut TBC, pada penyakit sifilis, pada penyakit lepra. Lepra itu leprosi atau kusta atau morbus Hansen ya. Actinomycosis ya, kita lihat satu-satu secara sepintas ya. Nah, tuberkulosis itu penyebabnya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ini merupakan reaksi tubuh terhadap tuberkulosis. Jadi berkumpulnya leukosit pada tempat infeksi makrofag jaringan, di mana kita temukan sel mononuklear yang besar. Ada sel epiteloid yang merupakan protoplasma dari makrofag menjadi jernih menyerupai sel epitel. Kemudian kita menemukan sel multinukleus atau giant cell yang disebut sel Datia Langhans. Ya, ini merupakan penyatuan makrofag ya, beberapa makrofag membentuk sel besar dengan multinukleus. Kemudian kalau di tuberkulosis kita akan temukan tuberkel yang tadi itu yang tengahnya nekrosis dikelilingi oleh sel epiteloid dan dikelilingi lagi oleh limfosit itu namanya satu tuberkel ya. Nah, di tengahnya itu nekrosis kaseosa atau disebut lain nekrosis perkijuan. Bentuknya kayak keju. Kalau kita pegang itu rapuh dan gampang rusak ya, gampang dulu. Kemudian kalau kita raba itu lembek, lembek seperti keju. Nah, biasanya pasien TBC itu datang berobat itu kalau dia kalau cuma batuk-batuk aja, dia merasa biasa-biasa aja gitu ya, pasien TBC. Tapi begitu dia batuk, keluar darah, nah baru dia kaget, baru dia pergi berobat. Nah, darah itu berasal dari mana? Dari tempat nekrosis itu. Tempat nekrosis itu karena batuknya kencang lepas. Lepas kan dia rapuh kan tadi saya bilang, terbukalah pembuluh darahnya, akhirnya keluar darah segar. Ya, nah itu yang dinamakan kaverna, ya kaverna.
Ciri-ciri mikroskopis dari radang kronis yaitu ada infiltrasi sel radang kronik berupa mononuklear, yaitu ada limfosit, ada monosit. Kemudian ada proliferasi jaring fibroblast, ada neovaskularisasi. Kalau pada penyakit sifilis disebut juga penyakit raja singa. Ini penyakit menular seksual. Penyebab karena bakteri Treponema pallidum. Ya, kalau tanpa penanganan dibiarin aja, itu sifilis memberikan komplikasi yang serius. Ya, tapi jika penanganannya tepat, penyakit ini dapat disembuhkan total. Ini gejalanya aja banyak, ada 5 tahapan. Gejala primer umumnya muncul berupa luka. Luka ini bisa muncul dengan masa inkubasi 10 hingga 90 hari sejak bakteri masuk ke dalam tubuh. Tadi kan dibilang ini penyakit menular seksual. Berarti dia melakukan hubungan seksual dengan orang yang mengalami infeksi sifilis. Biasanya gejala primer ini dibiarin aja, dia akan sembuh 3-6 minggu. Ya, jadi berupa luka. Luka di mana? Di alat kelaminnya. Jadi kalau laki-laki di batang penisnya, kalau perempuan bisa di vulvanya. Ya. Nah, gejala sekunder terjadi beberapa minggu setelah luka menghilang. Oh ya, luka yang ada di alat kelamin itu, batang penis misalnya, itu nggak sakit. Jadi kadang-kadang dia luka nih, tapi kok nggak sakit ya? Dia nggak berobat. Dan dibiarin 3-6 minggu sembuh sendiri. Ya, dia hilang. Nanti setelah luka hilang, beberapa minggu kemudian timbul gejala sekunder. Ada ruam terdapat di bagian tubuh manapun. Jadi menyebar, khususnya di telapak tangan dan telapak kaki. Ditambah mungkin ada penyakit flu-like ya. Jadi seperti gejala flu, ada rasa lelah, rasa sakit kepala, nyeri pada persendian, ya. Terus demam umumnya menjadi contoh gejala lain yang dianggap tidak ada demam gitu ya. Tapi jangan dibalik ya. Ada orang dengan keluhan seperti flu, lelah, sakit kepala, nyeri persendian, demam, langsung kamu diagnosa, sifilis tuh. Ya nggak bisa. Sifilis itu harus ada kontak dulu ya dengan orang yang menderita atau tubuhnya mengandung bakteri Treponema pallidum. Ya. Nah setelah itu akan masuk ke gejala laten. Gejala laten itu tanpa gejala. Bisa dalam 12 bulan pertama. Tapi dalam kondisi itu, orangnya kan karena merasa tidak sakit, tidak ada gejala, ya dia hubungan seks kemana-mana, ya nular kemana-mana gitu ya. Nah, terus masuk gejala tersier, ini adalah sifilis yang paling berbahaya, karena dia bisa mengenai organ-organ vital, seperti mata, jantung, otak, pembuluh darah, tulang, persendian, bahkan hati. Ya, kalau dia kena mata bisa menyebabkan kebutaan. Kalau kena jantung dia bisa jadi penyakit jantung, ya. Kalau dia kenanya pembuluh darah, di otak kenanya bisa jadi stroke, ya. Jadi semua terjadi infeksi menular seksual dari gejala sifilis yang tadi. Ada lagi gejala sifilis yang gejala kongenetal. Kongenetal itu dari wanita hamil ya. Jadi dia sifilis terjadi pada wanita hamil. Makanya janin wanita yang dikandung tersebut bisa tertular. Risiko bisa dikurangi dengan mengobati infeksi sifilis sebelum masa kehamilan mencapai 4 bulan. Kalau udah lebih dari 4 bulan, udah nggak bisa ditanganin karena memang udah tertular. Nah, jika penanganan dan pengobatannya terlambat, ibu hamil tersebut akan terkena komplikasi berupa bayinya lahir prematur, lahir belum umurnya, bisa keguguran. Kalau di bawah 4 bulan dia bisa keguguran. Atau bayinya lahir dengan sifilis, ya,
atau bahkan bisa sampai hilang nyawanya bayi setelah dilahirkan. Nah, sekarang lepra. Lepra atau kusta atau leprosi atau morbus Hansen atau MH biasanya disebutnya. Ini merupakan penyakit infeksi bakteri kronis yang menyerang jaringan kulit, saraf tepi, dan saluran pernapasan. Penyebabnya etiologinya adalah Mycobacterium leprae. Leprae, pakai E di belakang, leprae. Kalau tadi kan tuh TBC itu Mycobacterium tuberculosa. Kalau ini Mycobacterium leprae. Biasanya pasien ada di tanda daerah, lemah, mati rasa, ya di tungkainya, di kakinya, timbul ada lesi putih di badan, ya. Itu dapat menular melalui percikan ludah atau dahak yang keluar saat batuk atau bersin. Gejala lepra sendiri pada awalnya tidak tampak jelas. Pada beberapa kasus, gejala kusta baru bisa terlihat setelah bakteri kustanya berkembang biak di dalam penderita selama 20-30 tahun. Ya. Masa inkubasi dari Mycobacterium leprae di dalam tubuh manusia itu rentang waktunya panjang. Dari 40 hari kontak sampai 40 tahun itu katanya, ya. Biasanya ditemukan gejala ada mati rasa di kulit, ya, termasuk kehilangan kemampuan merasakan suhu. Jadi dia panas, main ambil aja, dingin main ambil aja, nggak tahu suhu lagi. Kemudian sentuhan, tekanan, dan rasa sakit sudah nggak berasa, ya. Muncul lesi putih berwarna lebih terang, menebal di kulit seperti di DD, ya, dibedakan dengan eh, jamur, jamur di kulit. Dia seperti itu. Tapi kalau jamur kan ada rasa gatal. Kalau ini nggak ada rasa sama sekali. Baal dia. Kita tusuk pakai jarum, dia baal nggak berasa. Nah, kemudian kita lihat pembesaran saraf yang biasanya terjadi di siku dan di lutut. Ototnya melemah, terutama otot kaki dan tangan, kehilangan alis bulu mata. Alis dan bulu matanya hilang. Mata menjadi ring, ya, dan jarang mengedip. Mungkin ada mimisan, hidungnya tersumbat, dan kehilangan tulang hidung. Jadi tulang hidungnya ini lama-lama hilang. Kalau kustanya kurang sistem saraf, kehilangan sensasi termasuk rasa sakit. Hal ini menyebabkan luka atau cedera pada kaki atau tangan tidak dirasakan oleh penderita. Ya, jadi pada orang biasa, kalau kita pakai sepatu di dalamnya ada 1 biji pasir, itu kan nggak enak, ganjeng, sakit, nggak enak. Kalau orang lepra atau orang kusta, dia nggak sakit, nggak berasa, sehingga didiemin aja pakai sepatu, dia kerja seharian, misalnya jaga toko seharian, ya batu itu neken-neken terus kan, nah itu dia nggak tahu gitu, ya. Kemudian eh, muncul luka tidak, pembesaran saraf yang biasanya terjadi di siku, ya, sama di lutut. Ototnya melemah, terutama otot kaki, ya, lagi jalan kok kayak mau jatuh, tangan buat ngangkat nggak kuat gitu, ya. Kalau sensasi rasa kan tadi udah hilang, ya. Bisa di kaki, bisa di tangan, bisa timbul kadang-kadang itu pada pasien kusta itu ruas-ruas jarinya bisa tiba-tiba lepas, nggak nggak dia rasakan, ya. Jadi sebenarnya dia udah infeksi, udah sakit. Kalau infeksi yang benar kan ada dolornya, ada rasa nyerinya, sehingga kita akan merasakan nyeri, terus kita langsung berobat. Nah ini nggak berasa, tiba-tiba besok pagi bangun luas hilang, gitu, ya. Nah, berdasarkan tingkat keparahan gejala, kusta dibagi 6 jenis. Ini dihafalin sendiri, tapi saya janji ini nggak keluar di ujian.
Nah, komplikasinya tergantung seberapa cepat penyakit tersebut didiagnosis, diobati secara efektif. Bisa diobati biasanya terlambat ya, karena dia sudah ada komplikasi kayak dirasa, sudah mungkin ada glaukoma, ada kebutaan, ada gagal ginjal, ada disfungsi ereksi dan kemandulan pada pria, ada kerusakan bentuk wajah karena ujung hidungnya ini rusak gitu ya. Terus kerusakan permanen pada hidung ya, bentuk hidungnya jadi lain gitu ya, bolong gitu. Terus kelemahan otot, cacat permanen seperti kehilangan alis, punya alis, cacat pada jari kaki, tangan, ya, hidung, kerusakan saraf permanen di luar otak dan di saraf belakang, termasuk di lengan, di tungkai, di telapak kaki gitu ya. Nah, sekarang ini aktinomikosis. Ini penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Actinomyces. Aktinomikosis atau aktinomikosis tulisannya pakai Latin dapat terjadi pada berbagai organ tubuh seperti mulut, dada, panggul, dan perut. Ditandai munculnya bolok atau abses di bagian tubuh yang terinfeksi. Kondisi ini bisa disebabkan oleh penyebaran infeksi dari berbagai tubuh lain. Aktinomikosis tidak menular dan tidak ditemui di surga, di negara tropis. Jadi aktinomikosis tidak menular, sering ditemukan di negara tropis seperti di Indonesia. Ya. Itu banyak banget. Itu bentuknya dari jamur, ya, menyebabkan infeksi. Penyakit ini sebenarnya jarang terjadi, namun bisa membahayakan penderitanya. Etiologinya bukan jamur ya, bakteri Actinomyces israeli atau Actinomyces granceri yang normalnya ada di dalam rongga mulut kita, di dalam saluran cerna, di saluran kencing, jadi disebut flora normal. Tapi pada kondisi tertentu, dia itu saat sistem imun hostnya, orang yang dia tinggalin itu, sistem imunnya lagi turun, dia akan menjadi ganas, kemudian menyerang hostnya. Ada beberapa hal yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami aktinomikosis, yaitu memiliki sistem imun yang lemah, misalnya akibat penggunaan obat-obat tertentu atau suatu penyakit seperti HIV, Human Immunodeficiency Virus ya, orang AIDS ya. Kemudian orang dengan malnutrisi, gangguan gizi, orang dengan diabetes, orang yang sering mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang berlebihan, orang yang mengalami kerusakan jaringan akibat cedera, bisa akibat karena operasi atau radioterapi. Kebersihan dan kesehatan gigi yang tidak terjaga dengan baik ya bisa mengalami actinomycosis. Penggunaan IUD, intrauterine device atau KB spiral yang melewati waktu yang seharusnya. Jadi spiral itu sekarang ada yang 8 tahun dulu, ada yang 10 tahun. Jadi dia sampai 10 tahun baru dicari. Padahal udah nggak tahu di mana tempatnya ya. Nah, gejala aktinomikosis secara umum ditandai adanya abses atau borok di lokasi infeksi, kemudian timbul abses dan gejala lain dapat timbul seperti demam, bengkak di lokasi yang terinfeksi, berat badannya turun drastis. Nah, penyakit infeksi merupakan masalah kesehatan yang disebabkan oleh mikroorganisme, bisa karena virus, bakteri, jamur, dan parasit. Meskipun jenis organisme tersebut di tubuh tergantung tidak bahaya, pada kondisi tertentu organisme tersebut dapat menyerang dan menimbulkan gangguan kesehatan yang bahkan berpotensi menyebabkan kematian. Penyebaran organisme penyebab infeksi dapat terjadi dengan berbagai cara, baik secara kompak, langsung, atau melalui hewan atau benda yang terkontaminasi. Diare, demam, badan terasa lemah itu merupakan gejala umum dari penyakit infeksi.
Nah, jadi ada jenis-jenis penyakit infeksi, bisa karena virus, ya, HIV, ya, bisa karena bakteri, E-nya etiologi, bisa karena e bakteri penyebab, ya, beberapa itu ya, eh, jenisnya itu menyerang tubuh, apa, infeksinya itu bisa berupa virus, bisa bakteri, bisa jamur, bisa parasit, ya. Virus itu kayak human immunodeficiency virus, itu pada pasien AIDS, ya, HIV, atau coronavirus COVID-19, ya, yang, yang baru lalu itu, ya. Kemudian ada bakteri seperti E. coli aja deh yang gampang, ya, itu juga menyebabkan infeksi saluran cerna, saluran kemih. Nah, kemudian ada jamur, ada dermatophyces, jamur yang menyebabkan kutu air, ya. Bisa juga berkembang biak, biasanya jamur itu di lingkungan yang hangat dan lembab. Parasit, ya, biasanya dia hidup bergantung pada organisme lain seperti plasmodium. Plasmodium itu contoh parasit yang bergantung hidup di nyamuk, ya, yang menyebabkan malaria. Nah, pencegahan infeksi dapat melakukan beberapa hal, ya, dilakukan pemeriksaan rutin, menghindari kontak dengan hewan liar, melakukan vaksinasi sesuai jadwal, menerapkan kehidupan seks yang sehat, tidak melakukan hubungan seks dengan sembarangan, bukan sembarang orang tuh saya cuman sama si A, si B, dan si C doang. Bukan. Jadi hanya satu, ya. Nah, kemudian menerapkan kehidupan seks yang sehat itu hanya satu, ya. Menjaga kebersihan, tidak berbagi pakaian barang pribadi seperti sikat gigi, handuk, sepatu tuh anak kos tuh, ya, suka pinjam-pinjam, dan tidak jajan sembarangan. Oke, ini materi inflamasi dan infeksi. Kita masuk ke pemulihan jaringan, ya. Pemulihan jaringan, saya in share screen. Bu, ya. Oke, sudah tampak. Ya, saya kasih istirahat 5 menit untuk ke belakang. 5 menit, ya, semuanya. Ya, pemulihan jaringan itu ingat waktu kuliah kemarin tentang ada jenis-jenis sel, ya. Ada sel labil, sel stabil, dan sel permanen. Jadi pada pemulihan jaringan itu ada proses regenerasi bergantung dari jenis sel yang terkena dan fibrosis. Nah, kalau sel labil itu dia biasanya terus-terus diganti. Dia contohnya epitel kulit, kelenjar getah bening, dan mukosa usus atau mukosa saluran cerna. Kalau sel stabil dia diganti kalau ada cedera dan hanya sebagian. Itu contohnya kelenjar, tubulus, dan sel hati. Kemudian yang sel permanen itu adalah sel neuron atau sel otak dan sel otot. Sel ototnya bisa otot kerangka, bisa otot jantung. Kemudian proses fibrosis di sini diperankan oleh fibroblast, sel fibrosit, ya. Nah, itu akan kalau di luka itu akan terbentuk jaringan granulasi yang merah-merah yang
Kalau kita habis luka 3 atau 5 hari kemudian lukanya akan timbul jaringan baru yang seger, warnanya merah muda gitu ya. Nah, itu yang nanti akan berkembang menjadi jaringan parut atau jaringan. Untuk tahu jenis-jenis sel itu kita lihat dari siklus hidupnya, ya. Ini mungkin rame ya, kita lihat dari sini. Oke. Nah, ini ya, sel itu punya siklus hidup. Dia itu dari G1, itu fase G1, itu gap 1, dia mempersiapkan diri atau prasintesis, ya, prosintesis menuju ke sintesis DNA, jadi ke S. Kemudian setelah sintesis, dia akan masuk ke fase gap 2 untuk persiapan melakukan mitosis. M itu mitosis. Nah, pada saat dia mitosis, dia akan melakukan pembelahan dari sel 1 menjadi sel 2. Ya, jadi dia pembelahan. Itu untuk menggantikan sel-sel yang mati. Kalau pada sel yang labil, dia siklusnya jalan terus. Habis mitosis, dia langsung ke G1 lagi. Terus masuk ke fase S. Masuk lagi ke G2. Ke mitosis, masuk lagi G1. Jadi dia putar terus ya siklusnya. Contohnya pada epidermis. Ya, epidermis yang di kulit ya contohnya. Nah, kalau dia sampai mitosis, kemudian dia masuk ke G0, G0 itu fase istirahat. Itu terjadi pada sel stabil. Contohnya pada sel hati, hepatosit. Ya, nanti kalau ada rangsangan, dia akan berespon terhadap rangsangan, dia akan keluar dari G0 menuju ke G1, sintesis, G2, mitosis. Ya, kalau udah selesai, ya dia ke G0 gitu ya, jadi istirahat. Kalau itu untuk sel yang stabil. Kalau sel yang permanen, begitu masuk ke fase G1, sintesis, G2, mitosis, selesai. Dia sampai di situ. Dia tidak akan membelah-belah kemana-mana lagi. Itu terjadi pada sel yang permanen. Ya, sehingga kalau pada sel yang permanen, sekali dia nekrosis, dia nekrosis. Tidak akan diganti. Contohnya pada neuron. Neuron itu sel otak. Ya, atau miosit jantung. Ya, sel jantung, otot jantung. Miosit itu sel otot jantung. Ya, itu contohnya. Nah, ini ya, ini kan nanti dia jelasin pakai apa. Ini nggak usah. Kalau usah mengerti itu dokter aja yang tahu. Nah, kok bisa sih ya sel itu melakukan siklusnya, bisa mengatur itu semua karena di dalam sel terjadi fosforilasi. Ya, mana dia bisa mengaktifkan atau menginaktifkan enzim ya yang melakukan proses, bisa menginduksi, merangsang atau mengganggu interaksi protein, bisa menginduksi, merangsang atau menghambat pengikatan protein pada DNA. Dia bisa merangsang juga bisa mencegah terjadinya katabolisme pemecahan protein. Yaitu fosforilasi digunakan. Karena fosforilasi itu terjadi di dalam mitokondria. Dia berguna untuk menghasilkan ATP. ATP itu berfungsi sebagai energi untuk kehidupan dari sel tersebut. Ya, jadi fosforilasi terjadi di mitokondria. Nah, sel-sel itu pun melakukan komunikasi seperti orang, ya, orang dengan orang, ya, bagaimana dia menempel antara sel. Jadi gini, sel itu merupakan unit terkecil dari kehidupan. Jadi sel itu bergabung dengan sel-sel yang sama membentuk satu jaringan. Jaringan dia yang sama dia gabung-gabung membentuk satu organ. Nah, organ ini di dalam tubuh manusia, organ ada 11 jenis organ itu bersatu membentuk suatu sistem tubuh manusia. Jadi dia bagaimana berhubungan, ada thick junction, ada gap junction, ya,
berhubungan langsung, tetangga, tembok gitu ya, tetangga rumah tembok dengan tembok nempel gitu. Ada yang dikasih celah ya, gap junction gitu ya. Nah, bagaimana sih sel itu berkomunikasi? Kan harus saling berkomunikasi juga kayak kita. Manusia kan nggak bisa hidup sendiri, hidup sendiri sama ke bulan bisa mati kan ya, nggak bisa sendiri. Jadi dia harus memberikan eh, komunikasi dengan sinyal, ya. Kadang dia bisa memberikan sinyal untuk dirinya melakukan aktivitas. Itu namanya untuk sinyal sendiri, namanya autocrine. Auto itu sendiri, ya. Jadi dia memberikan sinyal ke dirinya untuk mengaktifkan eh, dirinya melalui target-target yang ada di tubuhnya. Nah, ada lagi sel dengan sel, ya. Itu sinyal parakrin antara sel dengan sel. Terus ada lagi antara sel satu dengan sel lain, tapi dihubungkan oleh pembuluh darah jauh. Itu namanya endokrin, ya. Terus baru ada lagi sinyal sinapsis melalui sistem saraf, melalui neuron, ya. Dia mau menggerakkan otot, neuron itu memberikan sinyal ke sel otot gerak, makanya dia bisa gerak, ya. Jadi komunikasi sel ada 4: autokrin, parakrin, endokrin, dan sinaptik, ya. Nah, kalian kan udah belajar sel belum ya? Udah kan ya? Sel itu ada membran sel. Untuk bisa mengaktifkan fosforilasi, menyebabkan terjadinya eh, apa proliferasi, pembelahan, transkripsi DNA dan sebagainya, itu dia melalui reseptor-reseptor yang ada di permukaan membran sel, ya. Itu ada reseptor kanal ion itu bisa kanal ion kalsium Ca, natrium Na, kalium K, ya. Jadi itu diatur, ada pompanya. Dia membutuhkan energi, ya, membutuhkan energi untuk melakukan pompa tersebut. Juga dia butuh faktor pertumbuhan, ya, untuk mengaktifkan jalur-jalur enzim yang ada di dalam sel untuk menggerakkan inti sel. Yang warna ungu di bawah ini adalah nukleus. Nukleus itu inti sel. Dalam inti sel itu ada DNA. DNA ini yang menyimpan kode genetik, ya. Nah, dia harus melakukan transkripsi DNA supaya sama, ya. Kemudian ada di permukaan sel juga ada protein G, ada sitokin, ya, sitokin yang bisa masuk, nah, mengaktifkan inti inti sel, ya. Jadi sebenarnya cukup rumit satu sel, biarpun kecil tapi kerjanya rumit. Nah, untuk pemulihan kalian lihat epitel. Epitel yang di atas tuh yang warna biru, kemudian di bagian bawahnya ada warna merah, itu adalah membran basalis. Nah, epitel berhubungan dengan membran basalis melalui integrin, ya, integrin. Nah, di situ dia di membran basalis itu dia terdiri dari proteoglikan. Proteo itu protein, glikan itu glikogen, glukosa, ya. Terus ada kolagen tipe 4 dan ada laminin. Itu yang ada di membran basalis. Nah, kemudian eh, ada sel fibroblast. Ya, sel fibroblast itu dia eh, berhubungan dengan eh, yang lain-lain juga pakai integrin, ya, pakai integrin. Dia merupakan matriks interstisial. Ada mengandung kolagen fibrilar, ada elastin, ada proteoglikan, ada hyaluronan, ya, dan sebagainya, ya. Nah, itu nanti yang dipakai untuk penyembuhan. Nah, untuk komponen umum proses fibrosis, terjadinya fibrosis, pembentukan jaringan parut,
itu ada angiogenesis, jadi pembentukan pembuluh darah yang baru, ada migrasi dan proliferasi dan fibroblast. Jadi fibroblastnya harus bermigrasi dan melakukan proliferasi. Kemudian ada deposisi ekstraseluler matriks, dan kemudian setelah itu dia akan melakukan maturasi atau pematangan dan reorganisasi dari jaringan fibrosa yang kita sebut remodeling, ya. Nah, biasa pemulihan itu mulai terjadi 24 jam. Kalau terjadinya luka, maka sudah terjadi imigrasi dari fibroblast dan induksi proliferasi fibroblast dan sel endotel. Biasanya 3-5 hari sudah terbentuk jaringan granulasi. Ya, jaringan granulasi itu jaringan yang merah seger di luka. Ya, biasanya di luka kita itu ada jaringan yang bekas luka itu yang merah seger, masih berair gitu ya. Nah, kalau angiogenesis di sini akan diawali dengan degradasi proteolisis, di mana pembuluh darah ini mulai akan dibentuk, ya, terjadi tunas dari kapiler. Kemudian ada migrasi dari sel endotel dari kapiler asal dengan rangsangan angiogenesis. Kemudian sel endotel yang sudah migrasi ini melakukan proliferasi, ya, kemudian melakukan pematangan maturasi sel endotel dengan penghambat pertumbuhan dan penataan kembali sehingga terjadilah pembuluh darah kapiler. Ini gambarnya, ya. Jadi ada proteolisis ekstraseluler matriks itu di nomor 1, kemudian ada migrasi sampai ke ujung, ya, sampai ke ujung nomor 2 itu migrasi kemotaksis. Terus di 3 itu ada proliferasi, ada pembelahan sel mitosis, ya. Kemudian sel-sel otot polos melakukan pembentukan maturasi, pematangan dan inhibisi atau penghambatan pertumbuhan lumen. Kemudian terjadi peningkatan permeabilitas melalui gap dan transitosis. Nah, fibrosis tadi disampaikan, ya, diawali dengan adanya emigrasi dan proliferasi fibroblast ke tempat jejas, kemudian di situ akan terjadi deposisi sel pada ekstraseluler matriks. Ini semua dikendalikan oleh faktor pertumbuhan PDGF, BFGF, TGF beta, ya, itu apaan sih? Nanti ada kepanjangannya. Nah, hasil akhir setelah itu semua terbentuk, nah, dijaga keseimbangan homeostasis antara sintesis dan degradasi matriks ekstraseluler. Kemudian dilakukan pematangan sehingga terjadi remodeling jaringan parut. Ya, ini proses-prosesnya, ya. Ada stimulasi dari growth factor, ya, faktor pertumbuhan, PDGF, EGF, interleukin 1, TNF alfa, biasanya TNF alfa, kemudian dari faktor penghambat TGF beta dan steroid. Dan nanti sel fibroblast ini dengan enzim prokolagenase dan prostromelisin akan mengaktifasi plasminogen menjadi plasmin. Nah, plasmin ini dipakai untuk mengaktifasi prokolagenase dan prostromelisin menjadi kolagenase dan stromelisin. Nanti ini yang akan deposisi ekstraseluler matriks, ya, sehingga terjadi degradasi. Nah, ini, ya, di bagian bawah lihat ada PDGF, platelet derived growth factor, TGF alpha transforming growth factor, TNF tumor necrosis factor. Bisa dihafalin lah yang peta ini, ya. Nah, penyembuhan luka. Penyembuhan luka itu bisa
diinduksi dari respon peradangan akut oleh jejas awal, nanti diikuti dengan regenerasi sel parenkim, ada migrasi dan proliferasi dari sel parenkim dan sel jaringan ikat, kemudian terbentuk sintesis protein ekstraseluler matriks, kemudian dilakukan pematangan untuk melakukan remodeling unsur parenkim untuk mengembalikan fungsi jaringan dan remodeling jaringan ikat untuk memperkuat kekuatan luka. Di sini diperankan oleh kolagen tipe 4, laminin gitu ya, penyembuhan lukanya. Nah, penyembuhan luka itu bisa melalui dua cara, yaitu penyembuhan luka primer dan penyembuhan luka sekunder. Penyembuhan luka primer biasanya terjadi pada luka-luka akibat insisi bedah. Ya, tahu ya insisi bedah, ada robekan vokal, misalnya laparotomi atau seksil ya, dibelek. Jadi pakai pisau dibelek, jadi pinggirnya tuh rata, lukanya steril ya. Di situ dibuat supaya kematian sel epitel dan jaringan ikat dalam jumlah yang relatif sedikit dan tidak terjadi infeksi, menyebabkan penyembuhannya bisa primer. Biasanya dalam 24 jam neutrofil akan muncul. Ya, neutrofil kan peran sel radang akut, dia akan muncul bermigrasi menuju bekuan fibrin. Nah, ini lihat gambarnya ya, ada luka. Luka dari atas ya sampai ke bawah ya. Dia dalam 24 jam awalnya begitu luka terjadi pembekuan luka, pembekuan darah untuk menutupi luka ya, dia nutup luka. Nah, kenapa harus ditutup? Karena dia jaga homeostasis cairan ya. Jadi kan kalian udah belajar nanti tentang homeostasis ya. Jadi keseimbangan cairan harus dijaga. Nah, nanti begitu dia tutup dengan bekuan 24 jam kemudian neutrofil datang, neutrofil akan membersihkan di bagian bawah ini daerah-daerah yang terluka ini. Nah, di atas itu akan terbentuk keropeng. Ya. Nah, saya mau tanya nih, keropeng ini boleh nggak dikopek? Irena Izatun. Irena Izatun, adakah Yasmin Armeliana Citra? Ada Yasmin? Wah, ini kuliah online bener nggak sih orangnya? Nggak, nggak pada online, cuman foto doang, dipanggil nggak ada. Halo, ini masih ada yang kuliah nggak ya? Masih ada, Ibu. Ya ini kok dipanggil nggak ada ya? Kalau dipanggil nggak ada, berarti nggak ada dong orangnya. Hah? Coba dipanggil kok nggak ada orangnya? Halo, halo, Izin Bu, Yasmin. tadi saya nyari kerudung. Lagi cari kerudung, makanya kalau kuliah jangan jangan nggak pakai kerudung, ya kan dipanggil jadi bingung. Ini saya mau nanya, kalau ada luka, ada keropeng di atasnya, boleh nggak dikupas? Masa Ahmad lagi? Arya deh, Arya. Boleh nggak dikupas? Uh, karena kalau ada kopeng ketika luka itu yang pernah saya dapat dan saya pelajari itu nggak boleh Bu, karena nanti itu akan dia menutup sendiri gitu Bu, dia akan hilang dengan sendirinya atau copot dengan sendirinya karena kopeng itu kan darah kayak beku gitu kan Bu ya, yang menutupi luka gitu kan. Nah itu nanti biasanya kalau lukanya kecil itu dia akan menutup sendiri Bu, akan apa, akan diganti dengan kulit. Tapi kalau untuk yang luka yang lebih besar biasanya kayak yang saya alami ini itu kemungkinan boleh Ibu. Jadi tergantung seberapa ininya lukanya.
Masa. Lihat ya gambarnya ya. Jawabannya udah bener, nggak boleh. Tapi alasannya salah. Ini lihat gambarnya. Ini gambar yang pertama 24 jam. Setelah ya, gambar kedua, setelah 3 sampai 7 hari, dia kan neutrofil kan datang membersihkan tuh. Ada pembentukan pembuluh darah baru, ya kan? Nah, ada proses penyembuhan dari dalam. Kropengnya kan tetap di atas tuh. Kropeng itu kan terjadi awalnya karena menutupi luka supaya menjaga homeostasis, darahnya nggak keluar terus, ya kan? Nah, kalau kamu kupas, kemungkinan kan dia berdarah lagi, ya nggak? Nah, dia berdarah, dia menjadi tempat port d'entry, tempat masuknya bakteri. Bakteri itu senang hidup di dalam darah karena itu ada makanannya, sehingga dia mudah terjadi infeksi. Nah, kalau kamu kopek, dia infeksi lagi, luka lagi, lama sembuhnya, ya kan? Bisa malah jadi infeksi. Kalau pada pasien dengan ada sakit kencing manis, lah itu luka nggak sembuh-sembuh. Bisa kalau di kaki bisa amputasi, ya. Jadi alasannya kropeng tidak boleh dibuka, mau lebar kek, mau lukanya luas kek, mau enggak kek, itu enggak boleh karena dia akan menjadi jalur masuknya bakteri menyebabkan infeksi. Yang kedua, dia menimbulkan pendarahan lagi, gitu loh. Ya, begitu ya Arya. Iya, Ibu. Nah, akhirnya setelah berminggu-minggu lihat gambar di bawah, lukanya sembuh, propengnya di atas hilang. Nanti terjadi penyatuan fibrosa, lukanya menjadi kuat, ya. Nah, ini untuk penyembuhan luka sekunder. Biasanya terjadi pada luka yang lebar, pinggirnya tidak rata. Pinggirnya tidak rata sehingga proses penyembuhan lukanya menjadi lebih sulit karena dia akan melalui fase mungkin terjadi infeksi, ya, karena besar gitu ya. Ya, kita lihat di sini. Kalau ada jejas, ada respon seluler dan vaskular, di mana akan mengakibatkan ada eksudasi peradangan akut. Di mana rangsang ini bisa dihancurkan dengan tepat, nekrosisnya menjadi minimal atau tidak ada. Kemudian eksudatnya kalau langsung hilang, itu bisa mengakibatkan pemulihan struktur yang normal. Contohnya kalau kita mengalami cedera panas ringan. Panas ringan itu seperti luka bakar derajat 1, misalnya luka bakar karena habis berjemur, ya habis berjemur kulitnya ngelotok. Nah, itu cedera panas ringan. Tapi kalau nekrosis minimal tidak ada, tapi eksudatnya bisa diatur, dia akan membentuk jaringan parut. Contohnya peradangan pada selaput jantung yang disebut perikarditis fibrinopurulen atau peritonitis selaput atau selaput perut, ya, abdomen. Nah, kalau rangsang yang dihancurkan dengan tidak tepat, sel itu akan mengalami nekrosis. Nah, sel yang nekrosis kita lihat dulu jenis selnya. Kalau jaringan selnya stabil atau labil, kita lihat kerangkanya. Kerangka selnya itu mikroskeletalnya itu kerangkanya utuh apa enggak? Kalau dia utuh, dia bisa melakukan regenerasi dan sehingga terjadi pemulihan struktur yang normal. Contohnya pneumonia lobaris, peradangan pada paru-paru. Tapi kalau kerangkanya hancur, nah akan terbentuk jaringan parut, membentuk abses dari bakteri. Nah, kalau nekrosis pada jaringan sel permanen, dia akan membentuk jaringan parut karena bisa diganti, kan? Nah, contohnya pada infak miokard, ya, pada eh, iskemia pada otot jantung. Nah, ada aspek patologis pemulihan. Jadi semua pemulihan sel itu tidak sama. Pemulihan luka itu orang per orang itu beda-beda. Ya, tergantung ada tidaknya infeksi. Kalau infeksi dia akan memperlambat penyembuhan, ya. Yang kedua, tergantung jenis dan jumlah jaringan yang mengalami jejas. Kalau
terjadinya pada jenis jaringannya misalnya yang labil. Nah, dia kan bermutasi, putar terus, ya, cepat penyembuhannya. Ya, tapi kalau di sel otak dia nggak bisa, nggak mati ya mati. Ya, jadi tergantung lokasi atau sifat jaringannya dan penyimpangan pertumbuhan sel. Pertumbuhan sel itu ada penyimpangan, penyimpangan pertumbuhan luka. Contohnya, pernah lihat keloid nggak kalian? Ya, bisa itu mekanisme yang mendasari fibrosis. Pernah lihat keloid? Keloid yang di kulit bekas luka, dia membentuk luka yang menonjol. Pernah lihat? Nah, itu, Pernah. itu merupakan salah satu penyimpangan pertumbuhan sel dalam proses penyembuhan luka. Ya, oke. Ya, ini ada video. Video saya sudah kirim eh, ke chat ini ya. Jadi di dalam chat ini, kalian sudah lihat di dalam chat, tadi sudah saya kirim materi inflamasi dan infection pada penyembuhan luka, tissue recovery. Terus ada film akut inflammation dan healing. Mau yang bahasa Indonesia juga? Izin menjawab Ibu. Mungkin kami Pasti boleh mau. meminta yang bahasa Indonesia Ibu karena lebih mudah untuk dipahami. Iyalah, pasti Sama. amat mau. Amat kan minta melulu. Masuk kelas internasional tapi mintanya bahasa Indonesia. Ya, saya cari. Sama satu lagi Ibu, apakah saya boleh bertanya? Boleh. Untuk masalah yang penyembuhan luka itu Ibu, mengapa kalau misalnya bekas-bekas luka operasi atau luka-luka yang besar itu akan muncul keloid Bu setelah sembuh? Dan apakah keloid itu bisa hilang atau hanya disamarkan? Itu kan tadi ada penyimpangan pertumbuhan, tapi tidak semua orang ada keloidnya. Keloid itu ada orang bakatnya. Ya, contohnya ya, kamu perhatikan orang yang laparotomi. Laparotomi itu dia buka dari dada ini, saya dari ujung ini sampai ke udelnya, ke umbilikusnya. Ada yang tumbuhnya cuma satu garis, ada yang tumbuhnya seperti kaki seribu, ya, ada luka-luka. Ada yang tumbuhnya nonjol. Nah, itu lain-lain tumbuhnya, karena ada penyimpangan pertumbuhan. Jadi jaringan granulasi itu biasanya dia akan tumbuh lebih tinggi dari permukaan kulit yang normal. Kemudian dia melakukan penarikan sehingga agak turun sedikit, terus dia sembuh. Tapi ada yang tumbuh-tumbuh terus jaringan granulasinya sampai tinggi. Nah, bisa nggak disembuhkan? Bisa dilakukan operasi plastik, ya. Atau ada yang disuntikin steroid, tapi oleh ahlinya ya. Cumannya suntikan steroid ini ada yang setuju, ada yang tidak. Dulu waktu saya masih jadi dokter praktek di rumah sakit, ada dokter bedah yang mau ngerjain, tapi ada yang setuju, ada yang tidak. Ya, seperti itu. Oke, sudah terjawab? Amat, amat ya tadi yang nanya ya. Iya Ibu, benar. Baik Ibu, sudah terjawab. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya Ibu, Ya, Karina. kalau misalnya saya udah pernah operasi terkait cantengan. Setelah operasi, saat operasi kan semua itu kukunya dicabut, terus nanahnya itu dikeluarin, berdarah kotor segala